Kita berjumpa lagi dalam latihan soal. Tentunya pada kali ini kita akan membahas tentang interaksi desa kota, ya. Soal yang pertama yaitu apa dampak positif interaksi intensif ya desa dengan kota bagi masyarakat pedesaan. Berarti bagi masyarakat pedesaan, kalau yang kegiatan perdagangan berkembang itu bisa desa, bisa kota. Produktivitas pertanian meningkat, ya. Ini bagi desa juga bisa, tetapi dalam hal ini interaksi ya intensif, interaksi yang seakan-akan sering, maka akan berpengaruh terhadap wawasan pengetahuan ya. Ada nggak? Oh, ini jawabannya yang E. Wawasan pengetahuan yang meningkat khusus bagi masyarakat desa. Nah, ini ilmu yang didapat ya masyarakat desa. Ya, wawasan atau pengetahuan bagi masyarakat desa tentunya akan meningkat akibat adanya interaksi yang positif antara desa dengan kota. Jadi jawabannya adalah E. Kemudian nomor 2, bagaimana upaya mengatasi pertumbuhan penduduk yang tinggi akibat urbanisasi? Kita ingat urbanisasi adalah ya perpindahan penduduk ya dari desa ke kota. Nah, akibat negatif dari urbanisasi tentunya di kota banyak permukiman-permukiman kumuh ya atau yang disebut dengan slum atau slum area atau slum area. Nah, maka solusinya adalah yang pertama benar nggak mengembangkan permukiman di pinggir kota? Tentunya betul. Jadi kalau misalkan ini kota, kalau di sini ada permukiman di pinggir kota, tentunya mereka ini tidak akan memenuhi ya permukiman di kota. Dan slum area itu tidak akan terbentuk karena dia sudah ya dibatasi di daerah pinggir kota. Satu benar. Yang kedua mengembangkan perekonomian kedua wilayah. Betul. Karena urbanisasi itu salah satunya karena tidak ada lapangan pekerjaan yang ada di desa, maka dia berlomba-lomba untuk ke kota karena di perkotaan ya ada harapan bahwa pekerjaannya di sana banyak. Kemudian memperlancar sarana transportasi, betul, karena semakin lancar maka orang tidak akan menginap di daerah kota. Kemudian meningkatkan pembangunan di wilayah pedesaan juga betul ya. Seperti yang tadi disampaikan, jika wilayah desa banyak lapangan pekerjaan, tentunya orang tidak akan berbondong-bondong bekerja di daerah perkotaan. Jadi jawabannya betul semua E. Ya, 1 2 3 itu A, 1 3 B, 2 4 C, 4 saja D, betul semua adalah E. Oke. Kemudian nomor 3. Penduduk yang bertempat tinggal di wilayah perdesaan sekitar kota umumnya berprofesi sebagai komuter ya. Ingat-ingat tadi komuter adalah pengelaju. Komuter itu pengelaju. Ya seperti dari Jakarta, kerja di Bekasi ya. Orang Bekasi kerja di Jakarta ya. Maka nanti sore ya atau malamnya dia pulang lagi, dia nggak nginep di Jakarta. Ini disebut dengan kaum komuter atau pengelaju. Keretanya pun dikatakan kereta komuter. Kenapa kok bisa melakukan interaksi komuter ini? Karena tadi transportasinya lancar atau jaraknya bisa terjangkau atau aksesibilitasnya bisa dijangkau. Tentunya jawabannya adalah A. Coba kalau jaraknya ya misalkan agak jauh tapi transportasinya nggak ada, tentunya mereka akan bekerja dan menginap di daerah Jakarta walaupun dia di kolong-kolong jembatan. Tapi karena ini letaknya ya lumayan jauh tetapi tersedia transportasi terutama kereta api, maka mereka ya pagi berangkat ke Jakarta, malam pulang ke daerah sekitar Jakarta. Oke, nomor 4. Meluasnya wilayah terbangun di sekitar kota besar di Indonesia merupakan dampak dari interaksi dengan daerah sekitarnya. Betul, nanti ada istilah daerah hinterland. Daerah hinterland itu adalah daerah penyangga di sebelahnya. Jadi kalau misalkan ini Jakarta, penyangganya ya Bekasi, Tangerang, ya kemudian Depok, ya Bogor, itu ya
wilayah terbangun di sekitar kota besar merupakan dampak interaksi. Benar, karena ada interaksi antara daerah penyangga dengan daerah pusat kota. Berarti benar. Sebab perluasan wilayah urban di kota besar ditandai dengan adanya pembangunan yang telah melampaui batas administrasi. Ini juga benar, ya. Karena kota besar pembangunannya dan wilayah urbannya terlalu banyak, maka yang harusnya ada batas-batas tertentu, ini menjadi batasnya terlampaui, ya, karena banyaknya kaum urban. Nah, tapi diingat dek, di sini ada hubungannya enggak? Yang atas mengatakan ya masalah wilayah, meluasnya wilayah di sekitar kota merupakan dampak interaksi. Kalau yang di bawah itu ditandai dengan adanya pembangunan. Ini penandaan perluasan wilayah ditandai dengan adanya pembangunan yang melampaui batas, padahal di atas masalah dampak. Berarti benar-benar tidak ada hubungannya. Jawabannya adalah B. Kemudian nomor 5. Pedesaan di pinggiran kota selalu mengalami perubahan menjadi wilayah perkotaan. Ya, ada kata-kata selalu biasanya salah. Pedesaan di pinggiran kota selalu. Apakah pinggiran kota selalu jadi kota? Tentunya tidak. Berarti jawabannya salah. Sebab wilayah perkotaan dicirikan oleh tersedianya fasilitas kota di wilayah pedesaan seperti jaringan air bersih dan toko swalayan. Betul ya. Di kota ya, fasilitas kota wilayah pedesaan seperti jaringan air cukup banyak dan toko-toko swalayan juga cukup banyak. Jadi salah, betul itu jawabannya D. Jadi kalau betul-betul ada hubungannya A, betul tidak ada hubungan B, betul salah C, salah betul D, salah E. Oke, terus kemudian nomor 6. Pola interaksi wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi menunjukkan perbedaan keruangan akibat variasi. Nah, ini pola interaksi tadi di materi sudah ada. Kekuatan interaksi itu adalah rumusnya jumlah penduduk A dikali jumlah penduduk B dibagi jarak AB dikuadratin. Jadi berhubungan sama penduduk dan jarak. Ya, ini jawabannya adalah yang C. Oke, nomor 7, wilayah pedesaan yang memiliki ciri-ciri topografi kasar, biasanya di daerah pegunungan ya. Seperti ini. Kemudian permukaan air tanah dangkal, jadi potensi airnya banyak di sini. Kan misalkan ini atas lagi, di sini airnya susah. Kemudian keamanan wilayah terjamin, maka akan membentuk suatu wilayah, mereka membuat rumah di sini. Kenapa keamanan terjamin? Karena diketahui satu suku ya, atau satu keluarga yang cukup besar, maka ini disebut dengan pola permukiman memusat. Kemudian nomor 8, faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi desa kota. Yang pertama, adakah keragaman lapangan pekerjaan di kota? Mempengaruhi ya, keragaman pekerjaan. Adanya perbedaan pekerjaan? Tidak, yang benar keragaman. Adanya kerabaan hasil pertanian kebutuhan pokok di desa. Betul. Adanya perbedaan pendidikan masyarakat desa kota. Tidak ya. Nah, yang berpengaruh lagi adalah kemudahan transportasi antara desa dan kota. Berarti 1, 3, 5. Jawabannya C. Kemudian nomor 9. Ini perhitungan interaksi titik henti ya. Nah, jumlah penduduk A 10.000, jumlah penduduk B adalah 90.000. Jaraknya 24. Berdasarkan teori titik henti, maka lokasi usaha tempat pembelajaran yang strategis. Ya, titik henti sama dengan jarak AB dibagi 1 ditambah akar penduduk yang banyak. Berarti yang banyak adalah penduduk B dibagi penduduk A. Ya, jaraknya berarti sini 24 dibagi 1 ditambah akar penduduk yang banyak 90.000 dibagi 10.000.
Coret-coret berarti tinggal akar 9. Akar 9 3. 3 tambah 1 4. Berarti 24 dibagi 4. Ketemunya 6 km dari penduduk yang sedikit atau kota A. Ya, jawabannya adalah yang D. Kemudian nomor 10, interaksi antara desa kota memberikan dampak kedua pihak. Dampak positif bagi desa, tadi katanya wawasan ya, kata kuncinya pengetahuan atau peningkatan teknologi. Ini peningkatan teknologi pertanian. Oke, kemudian nomor 11, karakteristik wilayah yang menjadikan wilayah fungsional ya berdasarkan fungsinya. Berarti lawannya adalah wilayah formal. Wilayah formal itu berarti yang kondisi fisik dan homogen. Berarti cari yang tidak kondisi fisik. Ini salah. Merupakan wilayah dinamis kota, betul ya. Wilayah fungsional itu dekat dengan kota atau wilayah kota. Merupakan kawasan homogen itu formal. Umumnya berada di pusat kota, betul. Jadi 24 jawabannya C. Nomor 12, mengapa secara umum interaksi wilayah desa kota Pulau Jawa relatif lebih intensif dibanding interaksi pulau Jawa, luar Jawa ya, karena berkaitan sama aksesibilitas atau kemudahan transportasi ya. Jawabannya adalah yang C. Kemudian nomor 13, diketahui jumlah penduduk Kota Kuningan 50.000, Sumedang 40.000, jaraknya 1000 km. Berapakah kekuatan interaksi? Ya, KI, kekuatan interaksi rumusnya adalah jumlah penduduk A dikali penduduk B dibagi jarak AB dikuadratkan. Berarti sama dengan penduduk A-nya jumlahnya ada 50.000 dikali 40.000 dibagi 1000 dikuadratin. 5 kali 4 20, berarti 0 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 dibagi 1000, 0 kuadrat 0 jadi 6. 06 habis, 1 2 3 4 5 6 habis ya, tinggal 2000. Jawabannya adalah yang B. Oke, nomor selanjutnya, wilayah di sekitar kota yang merupakan tempat tinggal penduduk yang merupakan mobilitas harian tanpa menginap atau disebut dengan kaum pengelaju. Ya, kaum pengelaju itu berada di nomor 3. Nomor 1 itu tadi city, kota, kemudian nomor 2 suburban, kemudian nomor 3 suburban ring ya, atau tepi daerah kota ya. Jawabannya berarti suburban ring ya. Tadi nomor 1 adalah city, kota, kemudian ini suburban ring ya. Jawabannya adalah B. Kemudian nomor selanjutnya, salah satu kota peninggalan kolonial Belanda yang berasal dari perkebunan ya, tentunya di Jawa Barat, yaitu Subang ya. Banyak perkebunan teh. Kemudian nomor 16, perkembangan kota ditentukan oleh jumlah penduduk desa kota di sekitarnya, betul ya. Atau hinterland ya, desa sebagai hinterland atau daerah penyokong. Penduduk desa sangat menentukan arah dan kecepatan pembangunan kota ya. Kecepatan pembangunan justru banyak ditentukan oleh penduduk kota, bukan penduduk desa. Berarti salah. Betul salah adalah C. Kemudian nomor 17. Sejarah telah membuktikan bahwa ada wilayah permukiman yang sangat cepat berkembang menjadi kota, tapi ada pula wilayah yang tidak pernah menjadi besar. Berdasarkan lokasinya, beberapa kota berkembang karena potensi sebagai kota perdagangan, yaitu Cirebon, ya betul, di Jawa Barat, Bandung, betul, Palembang, ya betul, kemudian Palangkaraya juga betul, ya. Jadi jawabannya adalah betul semua, ya.
Jawabannya E. Kemudian nomor 18, pola keruangan permukiman desa di Kalimantan. Ya, ingat di Kalimantan itu pola permukimannya linier atau memanjang ya. Jadi jawabannya memanjang tapi daerah dekat dengan sungai. Oke, kemudian nomor 19. Nah, ini ada indeks konektivitas ya. Wilayah A, diingat-ingat indeks konektivitas adalah jumlah jalan ya. IK itu rumusnya jumlah jalan dibanding jumlah kota. Berarti jumlah jalannya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 per kotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. 9 per 6 dibagi 3, 3 per 2 atau 1,5. Cari jawabannya 1,5 A dengan B. Kemudian yang sebelah B ya, ikannya adalah jumlah jalannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 per 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 10 per 7 berarti 1, ya. Jawabannya 1,4 ya, jawabannya adalah A. Next, nomor 20. Dari gambar di atas itu Homer Hoyt ya menunjukkan tempat tinggal golongan atas atau kaum elit ya. Nomor 1 adalah CBD. Nomor 2 daerah manufaktur industri grosir. Nomor 3 permukiman kelas bawah, kemudian nomor 4 permukiman kelas menengah, yang nomor 5 permukiman kelas atas atau elit. Jadi jawabannya adalah nomor 5 ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sukses selalu untuk adik-adik.